Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, saya Suci Rohimawati, NIM 2018-017-021. Di sini saya ingin menganalisis fundamental INDF. Di sini dapat dilihat data rasio perusahaan. Jenis rasio yang digunakan ROE. Semakin besar nilai ROE-nya, maka semakin baik. Semakin kecil nilai DER-nya, maka semakin baik. PER, semakin kecil nilai PER-nya, maka semakin baik. PBVR, semakin kecil nilai PBVR-nya, maka semakin baik. Dividend yield, semakin besar nilai dividend yield-nya, maka semakin baik. Selanjutnya terdapat analisis ranking. Saham yang dipilih yaitu INDF dan ULTJ sebagai perbandingan. Rasio ROE, INDF mendapatkan peringkat kedua dan ULTJ mendapatkan peringkat pertama. Rasio DER, INDF mendapatkan peringkat kedua dan ULTJ mendapatkan peringkat pertama. Rasio PER, INDF mendapatkan peringkat pertama dan ULTJ mendapatkan peringkat kedua. Rasio PBVR, INDF mendapatkan ranking pertama dan ULTJ mendapatkan ranking kedua. Untuk dividend yield, INDF mendapatkan peringkat pertama dan ULTJ mendapatkan peringkat kedua, sehingga didapat jumlah ranking INDF yaitu 7 dan jumlah ranking ULTJ yaitu 8. Sehingga yang saya pilih adalah INDF. Mengapa memilih INDF? Saham PT Indofood adalah salah satu saham yang pergerakannya cukup mulus yang bergerak di bidang customer good. Saham PT Indofood masuk ke dalam kategori blue chips yang rutin membagikan dividen kepada para investornya dengan besaran rata-rata 50%. Harga per lembar saham Indofood berada di angka Rp6.250. Dalam 2 tahun terakhir, saham ini mencapai Rp8.600 per lembarnya dan mengalami koreksi menjadi Rp7.925 per lembarnya. Dengan turunnya harga saham, tentu menjadi peluang besar bagi investor untuk meminang saham Indofood sebagai jangka panjang. PT Indofood ini cocok untuk investasi jangka panjang atau setara dengan 5 tahun ke depan. Profil dan sejarah Indofood Sukses Makmur Tbk. Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF didirikan tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. Sedangkan pabrik dan perkebunan INDF dan anak usaha berlokasi di berbagai tempat di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Malaysia. Induk usaha dari Indofood Sukses Makmur Tbk adalah CAB Holding Limited, miliki 50,07% saham INDF. Seychelles, sedangkan induk usaha terakhir dari Indofood Sukses Makmur Tbk adalah First Pacific Limited, Hong Kong. Saat ini, perusahaan memiliki anak usaha yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI antara lain Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk, dan Salim Innomas Pratama Tbk. Ruang lingkup kegiatan INDF antara lain terdiri dari mendirikan dan menjalankan industri makanan olahan, bumbu penyedap, minuman ringan, kemasan, minyak goreng, penggilingan biji gandum, dan tekstil pembuatan karung terigu. Pada tahun 1994, INDF memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham INDF kepada masyarakat sebanyak 21 juta dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp6.200 per saham. Jajaran Direktur dan Komisaris. Komisaris utama Manuel Velez Pangilinan adalah seorang pengusaha dan pelindung olahraga Filipina. Beliau adalah Direktur Pelaksana dan CEO First Pacific Company Limited, sebuah manajer investasi dan holding company berbasis di Hong Kong yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik.
Untuk direktur utama yaitu Antoni Salim, adalah seorang pengusaha dengan memiliki kedudukan peringkat ke-6 dengan kekayaan sebanyak 77 triliun. Antoni Salim dikenal dengan bisnis mie instannya yang mendunia yang dijalankan lewat PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk. Yang berikutnya terdapat para pemegang saham PT Indofood. Berikut ini juga terdapat penghargaan yang PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari tahun ke tahun. Penghargaan Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2018. Indofood sebagai top 5 Indonesia untuk kategori barang konsumen. Indofood sebagai 10 merek lokal terkuat di Indonesia. PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai 100 perusahaan dengan pertumbuhan tercepat di sektor barang konsumen, makanan, dan minuman. Indofood sebagai perusahaan dengan kemajuan yang signifikan dan kinerja yang luar biasa dalam sektor bisnisnya di pasar ASEAN. Ini untuk penghargaan pada tahun 2019. PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk sebagai salah satu dari 42 perusahaan publik pilihan analis. Di sini juga terdapat CSR PT Indofood. Di sini juga terdapat lagi CSR dari Indofood, yaitu sebanyak 63 mahasiswa dari 45 perguruan tinggi negeri dan swasta mendapat beasiswa riset dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Berikut terdapat berita tentang INDF. Pada tahun 2020, kebal dari COVID-19, Indofood raup untung mencapai 1,40 triliun. Dan juga produsen Indomie bukukan laba bersih 1,4 triliun. Dan pada tahun 2018, kinerja 2017 Indofood INDF cetak laba 4,17 triliun. Berita berikutnya tentang INDF. Pada tahun 2020 Februari, uji daya tahan Indofood, analisis ICBP topang kinerja INDF. Dan juga terdapat pada tahun 2005, Indofood mencetak rekor dunia. Terdapat 2 produk dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu Indomie dan Supermie yang mendapatkan atau mencetak rekor dunia. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Direktur Indofood Taufik Wiratmadja di Kelungkung, Bali. Di sini juga disajikan income statement, yaitu pendapatan yang diperoleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan yang cukup baik. Dari analisis fundamental terhadap Indofood Sukses Makmur Tbk dapat disimpulkan bahwa hasil-hasil positif INDF beberapa tahun ini patut dijadikan pertimbangan oleh calon investor yang akan menanamkan modalnya di suatu perusahaan, baik itu mencari capital gain dari penjualan saham ataupun mencari dividen. Di tahun 2020, INDF membagikan dividen dengan dividen yield sebesar 3,93%. Sekian analisis fundamental INDF. Terima kasih.